Zaitun Kids. Ibadah online hari ini dilayani oleh Katina Kak Rika dan Kak Sonia. dan nanti ada Ibu Sembiring yang akan menyampaikan firman Tuhan. Jadi pasukan di rumah gak boleh skip ibadahnya, harus selesai, oke? Oke Kak. Dan tema kita hari ini adalah kasih yang sempurna. Oke, kita ulangi sekali lagi ya Kak buat Yuk, gerakannya yuk. Kasih yang sempurna. Pasukan, kita sama-sama panggil pasukan kesayangan Tuhan yuk. Oh, biar lebih semangat ya kan Kak? Iya. Ayo semuanya Yuk, jongkok sama-sama pasukan. jongkok. Yuk kita sama hitung-hitung. Panggil. 1, 2, 3. Pasukan kesayangan Tuhan. Yes, yes, yes. Aku pasukan kesayangan Tuhan. Wah, hebat sekali pasukan. Udah gak sabar ya ibadahnya. Pastinya dong, Kak. Pasti ya. Tapi sebelumnya yuk sama-sama lipat tangannya lagi yuk teman-teman. Dilipat tangannya, ditutup matanya. Ikutin Kak Tina berdoa ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat pagi hari ini Buat pagi hari ini kami akan memuji, kami akan memuji, menyembah Tuhan. menyembah Tuhan. Biar Roh Kudus yang manis Biar Roh Kudus yang manis disukakan hari ini. disukakan hari Dalam ini. nama Yesus. Dalam nama Kami Yesus siap beribadah. kami siap beribadah. Sama-sama kita berkata, Amin. selamat beribadah pasukan. Tuhan Yesus memberkati. Halo semua. Kenalin, namaku Dita. Umurku 11 tahun dan sekarang aku kelas 4 SD. Dulu orang tuaku sibuk sekali. Papa, mama, kerjanya sampai larut malam. Jadinya aku bebas deh ngapain aja. Bahkan di sekolah aku jarang ngerjain PR. Kalau guru lagi ngajar, aku tidur. Dan kalau ada tugas, aku nyontek. Aku selalu gangguin teman-temanku. Dan waktu itu aku mulai bingung. Kenapa ya Tasya sama Mika selalu baik sama aku? Meskipun aku udah sering banget gangguin mereka. Halo Dita. Halo teman-teman, kalian ngapain kesini? Kami mau ngajak kamu ngobrol, emang nggak boleh? Boleh, cuman kalian kenapa baik banget sih sama aku? Soalnya kan di kelas aku udah sering banget gangguin kalian. Dita, walaupun kamu sering gangguin aku sama Tasya, tapi kami selalu berdoa loh untuk kamu. Karena kami percaya Tuhan pasti mengubahkan kamu. Tapi kalian berdoa untuk aku. Iya dong, karena Tuhan sayang banget sama kamu. Wah, benarkah? Makasih banyak teman-teman. Aku senang sekali, ternyata Tuhan mengasihi aku. Dan sekarang aku mau berubah dan aku mau lebih rajin berdoa. Yeay! Makasih banyak ya. Yuk kita ngerjain tugas sama-sama. Oh iya, ada tugas ya? Oke deh. Selamat datang teman-temanku, kami senang kau ada di sini. Kita semua keluarga, satu dalam kasih Tuhan.
apa kabar? Senang bertemu kembali di acara kita, ibadah kita pada pagi ini. Kami harap semua pasukan Tuhan duduk dengan baik, dengan manis, bersama papa mama ya. Tibalah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dulu. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang Tuhan beri pada kami. Engkau berkati anak-anak yang mendengar firman-Mu Bapa. Juga Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Ya adik-adik semuanya, terima kasih juga buat papa mama yang sudah mendampingi anak-anak di rumah. Kita akan buka dulu Alkitab kita ya adik-adik. Kita buka firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 21 ayatnya yang ke-15 19 ya. Ya. Judul perikopnya, gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Seterusnya ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat yang terakhir 19, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Tuhan. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Adik-adik, tadi dikatakan di sini, Tuhan Yesus sampai 3 kali loh adik-adik bertanya kepada Petrus itu, mengatakan apakah Simon itu sayang pada Yesus. Nah, pada hari ini, pada pagi ini, tema kita adik-adik adalah kasih yang sempurna. Apa adik-adik? Ya benar, kasih yang sempurna. Nah adik-adik, kasih itu adik-adik semua dapat merasakannya. Baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, di sekolah, di rumah, di sekolah minggu, di lingkungan rumah kita, ya kita selalu mendapatkan kasih. Tapi adik-adik, ada 4 loh bentuk kasih. Ada 4 macam kasih loh. Ya adik-adik tahu? Ya yang pertama ada kasih filia. Adik-adik, kasih filia ini ya yaitu kasih persaudaraan atau kasih persahabatan.
Seringnya adik-adik, ya ada saudara kita, contohnya kita kasihi, kita sayangi, sahabat kita juga di sekolah adik-adik, kita sayang pada mereka. Kasih persaudaraan ini adik-adik atau kasih persahabatan ini seperti ya saudara kita kandung. Ya, kita mengasihi, menyayangi. Tapi adik-adik, tahukah adik-adik, kita sering ya di sekolah setelah kita bersahabat, SKT lagi. Setelah kita banyak teman kita, ada saja yang menyakiti hati kita adik-adik. Ya, akhirnya tidak seperti yang kayak dulu lagi kasih kita kepada teman kita. Tapi adik-adik ingat, kasih itu harus sabar, ya, dan perlu pengorbanan. Ya. Perlu adik-adik pengorbanan. Baru bisa kita mempraktekkan kasih itu. Jadi adik-adik tadi, kasih filia itu kasih persaudaraan dan kasih persahabatan. Kemudian adik-adik, ada lagi yang kedua, yaitu kasih storge. Nah, adik-adik tahukah apa itu kasih storge? Nah, kasih storge ini adik-adik adalah untuk mengekspresikan ikatan keluarga adik-adik. Contoh, antara ayah dan anak, antara abang, kakak, adik gitu. Itu ikatan persaudaraan, ya, ikatan keluarga. Keluarga ya benaran, ya, hubungan antara adik kakak. Pokoknya satu keluarga. Ya. Nah, di sini orang tua kita mengasihi kita. Kita juga anak-anaknya pasti mengasihi orang tua kita. Tapi adik-adik, sekalipun begitu, kasih itu, ikatan keluarga itu kuat, ada juga keluarga itu menjadi pecah. Hilang kasihnya adik-adik. Anaknya bisa berontak, melawan orang tua, tidak taat lagi sama orang tua. Terus orang tua juga seperti itu adik-adik. Ya, tidak kekal adik-adik. Sekalipun ikatan itu ikatan keluarga. Banyak loh adik-adik, papanya meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan istrinya. Mamanya juga ada yang meninggalkan anak-anak dan juga meninggalkan suaminya. Sebaliknya adik-adik, ada juga anak-anak meninggalkan orang tua adik-adik. Padahal adik-adik, kasih ini adalah ikatan keluarga yang seharusnya tidak bisa putus. Itulah kasih storge. Nah, sudah berapa adik-adik? Sudah 2 bukan? Kita lanjut ya. Yang ketiga adalah kasih eros. Tahukah adik-adik kasih eros? Siapa yang tahu apa itu kasih eros? Oh ya, tidak ada yang tahu adik-adik. Nah, dengarkan yang bagus ya. Kasih eros ini adik-adik adalah ungkapan cinta kasih yang romantis. Nah, kasih eros ini adalah hadiah dari Tuhan kepada pasangan yang sudah berkeluarga. Nah, disinilah mencetuskan isi hati kasih sayang, cinta kasih antara suami istri. Kasih eros ini adalah kasih yang melihat jenis yang lain, jenis kelaminnya, ya, yang berbeda jenis kelamin, ya. Kalau kita melihat misalnya seseorang cantik, ya,
mau kita miliki, itu kasih eros namanya. Makanya dikatakan kasih eros itu adalah kasih dari Tuhan, hadiah dari Tuhan diberikan kepada pasangan suami istri. Nah, kalau pasangan suami istri ini sebenarnya adik-adik tidak boleh lagi berpisah adik-adik. Tidak bisa lagi yang sudah yang disatukan Tuhan tidak bisa lagi dipisahkan oleh apapun kecuali kematian ya adik-adik ya. Tapi sering sekali adik-adik di rumah tangga papa mama berantem. Ya adik-adik ya. Siapa pernah mama papanya berantem? Perang mulut. Mamanya merepet ya. Mamanya ya marah-marah. Papanya juga marah-marah, banting barang-barang sampai meninggalkan rumah gitu ya. Ternyata kasih itu sering berpura-pura ya. Padahal kasih itu tadi kasih eros, pemberian Tuhan loh, hadiah Tuhan kepada pasangan yang sudah berkeluarga. Nah, jadi adik-adik, kalau ada di antara adik-adik orang tuanya yang marah-marah, terus berantem mama papanya, nah nyanyi aja adik-adik, kasih Yesus gitu. Banyak sekali ya adik-adik lagu-lagu kita kan, lagu-lagu kasih Yesus. Nah, dihibur orang tuanya gitu. Jadi sebenarnya kasih ini harus sabar, tidak boleh marah-marah. Ada lagu kita ya, kasih itu tidak marah, harus sabar gitu. Nah adik-adik, inilah kasih eros, hadiah dari Tuhan Yesus. Nah, tahukah adik-adik kasih yang keempat apa? Apa itu coba yang terakhir? Ya benar, kasih agape. Sudah dipelajari di sekolah ya. Nah, kasih agape. Kasih agape ini adalah kasih Kristus. Kasih yang tidak ada duanya adik-adik. Kasih yang kekal. Kasih yang panjang sabar. Kasih yang lebih tinggi dari segalanya adik-adik. Tidak ada lagi membandinginya adik-adik. Kasih apapun di dunia ini. Kasih agape yaitu kasih Kristus adik-adik. Ya, kasih Kristus. Ya, kasih agape adalah kasih yang sempurna. Makanya adik-adik ya, kita harus meniru Tuhan Yesus. Kasihnya tahu adik-adik, diberikannya semuanya kepada kita. Dikorbankannya semuanya, dirinya dikorbankan, nyawanya bahkan adik-adik dikorbankannya. Karena apa? Kasihnya kepada kita yang sangat luar biasa adik-adik. Ya, tidak ada bandingannya adik-adik. Ya. Sampai Tuhan Yesus ya rela mengorbankan nyawanya di kayu salib adik-adik demi kita. Itulah kasih yang sempurna adik-adik. Ya, itulah yang harus kita tiru adik-adik. Makanya adik-adik, kasih filia tadi, kasih storge tadi, kasih eros tadi, ya tidak kekal adik-adik, tidak kekal. Buktinya kita sering menyakiti hati orang tua kita. Padahal katanya harus kasih. Sering kita berantem sama teman-teman, sering kita membuli teman-teman, ya. Tapi adik-adik yang sudah memiliki melakukan atau mempraktekkan di dalam hidupnya kasih agape itu, kasih Kristus itu, sekalipun kita dibuli teman-teman kita adik-adik, sekalipun kita diganggu teman-teman kita adik-adik, tetapi kalau yang kita miliki adalah kasih agape, kita tidak akan membalasnya. Kita pasti sabar adik-adik. Tidak mau kita membalas kejahatan. Tidak mau kita membalas yang jahat dengan yang jahat adik-adik. Karena apa? Karena Kristus mengajarkan kita kasih
yang sempurna adik-adik, seperti Yesus adik-adik. Makanya Tuhan Yesus sampai 3 kali adik-adik ditanya Simon Petrus. Padahal adik-adik sebenarnya Tuhan Yesus tahu adik-adik isi hati manusia. Tuhan Yesus tahu adik-adik isi hati daripada Simon. Tuhan Yesus tahu adik-adik apa yang sebenarnya yang terjadi dalam hati Simon Petrus. Makanya Tuhan Yesus menanyakan sampai 3 kali adik-adik. Dan selalu dijawabnya, "Engkau tahu Tuhan, aku mengasihimu," katanya. Padahal adik-adik, ya, setelah itu pernah adik-adik yang mendengar ceritanya, Petrus menyangkal Tuhan Yesus, ya adik-adik. Ya, ternyata tidak benar mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi dia. Ya, jadi adik-adik, mari kita contoh kasih agape, kasih yang dari Yesus, kasih yang sempurna. Amin adik-adik. Jadi mulai hari ini kita harus berubah adik-adik. Di sekolah, di rumah, ya, di lingkungan tempat kita tinggal, kita harus memiliki kasih yang sempurna, kasih yang tidak berpura-pura, kasih yang benar-benar tulus dari hati kita. Ya, demikianlah firman Tuhan pada pagi ini adik-adik. Kiranya firman ini benar-benar merema dalam hati kita, dan mari kita sama-sama mempraktekkannya. Nah, sampai jumpa adik-adik. See you. Wow, keren banget pesan firman Tuhan hari ini ya pasukan. Iya Kak, siapa di antara teman-teman yang udah ngerasain kasih Tuhan? Wah, keren, semuanya keren. Karena kita udah ngerasakan kasih Tuhan, dan sekarang saatnya apapun yang kita lakukan harus kita lakukan dengan kasih. Contohnya gimana ya Kak Sonia? Contohnya kita doain orang yang sakit. Tadi kayak dramanya tadi, kita doain walaupun dia sering gangguin kita. Nggak boleh marah-marah, harus sabar. Betul sekali Kak Sonia. Yuk pasukan, kita hafal ayat hafalan kita minggu ini di Efesus 3 ayat 18. Kasih Tuhan besar bagiku, dan aku mau berikan kasih yang besar untuk Tuhan. Ya teman-teman, itu tadi ibadah kita hari ini. Jangan lupa ikutin ibadah kita minggu depan ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa dulu. Nah pasukan yang ada di rumah sama-sama lipat tangannya. Ikutin Kak Tina berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat ibadah hari ini. Kami bersyukur. Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan ada bersama dengan kami. Biar Roh Kudus-Mu tinggal selalu dalam hidup kami. dalam hidup Dalam kami. nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan Amin. Nah pasukan, jangan lupa untuk terus ikutin ibadah online Zaitun Kids setiap hari Minggu pukul berapa Kak? Pukul 7 pagi di YouTube channel Zaitun Ministry. See you. Tuhan Yesus memberkati. Berkati pasukan.